Cerita bermula, Nona Black mengadakan pesta kecil-kecilan di ruang bawah tanah rumahnya, Ayam Bangs, saat kedua orang tuanya tidak di rumah. Di mana di dalam pesta itu dia melihat beberapa tamu yang tak diundang, sedang mencoret-coret dinding bawah tanahnya. Ternyata orang itu diajak oleh temannya setelah menemukan orang itu di tempat pesta yang lain, yang katanya orang itu punya ilmu sihir. Karena tidak terima, Nona Black menyuruh mereka menghapus coretan itu. Tapi orang itu menyuruh Nona Black masuk ke dalam lingkaran yang telah dibuatnya. Dan kemudian dia merasakan seperti dipapau oleh seseorang. Karena melihat sosok yang menakutkan, Nona Black lari saat ritual itu berlangsung. Kata si tukang sihir itu adalah pantangannya. Akhirnya setan, hantu atau iblis itu menyerang orang yang ada di dalam ruang bawah tanah dan membuatnya tewas tanpa terkecuali. Lalu setan itu menghampiri Nona Black yang berada di luar ruangan. Tiba-tiba setan itu takut melihat benda bulat yang tergantung. Sebut saja jimat. Nona Black mengambil jimat itu dan mencoba menakutinya. Dan Nona Black menutup pintu dan mengurung setan itu di sana, bersama semua jasad temannya dan jasad si tukang sihir. Dan akhirnya ruang itu dinamakan sebagai ruang hitam. 70 tahun telah berlalu, terlihat Nona Black telah tumbuh subur, sudah tua, tidur pulas di kamarnya. Tapi tidur nyenyaknya terganggu setelah mendengar dobrakan pintu di ruang bawah tanah. Terlihat pengaman pintu itu terbuka. Kemudian, ada sesuatu yang bergerak melalui pipa pemanas ruang bawah tanah. Nona Black di kamarnya mengeluarkan bacotan, "Aku tidak akan membiarkanmu keluar dan tidak memberimu makan tahun ini." Berarti Nona Black rutin memberi setan ini makan setelah kejadian 70 tahun yang lalu. Dan di sini muncul pertanyaan, apakah makanan setan ini? Apakah berbentuk sesajen atau cikidipapau-kah? Entahlah, mari kita saksikan. Sedangkan setan yang tadi keluar menuju ke kamar cucu perempuannya yang kebetulan menginap di sana. Setan itu menarik selimut dan membelai rambut cucunya. Sedangkan Margaret masih ngebacot di kamarnya, dan cucunya sudah merasakan hal yang semakin jauh. Tak lama kemudian, hal yang sama juga terjadi pada Nona Black. Tapi setan itu terhenti karena adanya jimat di dalam kamarnya. Setelah itu, Nona Black menuju ke kamar cucunya, dan cucunya sedang merasakan. Lalu Nona Black mengarahkan jimat itu dan aksi itu terhenti. Kemudian Nona Black menuju ruang bawah tanah. Di sana terlihat jimat Nona Black jatuh dan pecah. Dan alhamdulillah masih ada jimat cadangan. Nona Black mengarahkan jimat dan masuk ke ruang hitam. Tiba-tiba, pintunya tertutup. Cucunya yang tadi mengejar mencoba membuka pintu itu, tapi Nona Black telah hilang, hanya terlihat jimatnya yang tertinggal. Saat cucunya ingin keluar, tiba-tiba muncul tangan di balik dinding memegang kakinya, lalu membelainya. Dan cucunya diseret ke balik dinding itu. Terlihat tangannya keluar mengambil jimat, lalu dia kembali dihempaskan keluar. Dan dia berlari keluar dari ruang hitam, dan terlihat jimatnya terlempar. Dia menutup pintu itu dan jimat itu tertempel di dinding pintu. Lalu sesuatu bergerak melalui pipa pemanas, dan sampailah di kompor pemanas, keluar kobaran api. Film The Black Room dimulai. Dua tahun setelah kejadian yang menimpa Nona Black dan cucunya, terlihat rumah itu dibeli oleh sepasang suami istri yang bernama Paul dan Jennifer. Sedikit penjelasan, Paul dan Jennifer adalah suami istri yang baru menikah. Sebenarnya nggak terlalu baru, cuman masih panas lah. Kalian ngerti sendirilah. Karena tidak ada satupun pihak keluarga Nona Black yang mau menghuni rumah itu setelah kejadian yang menimpa Nona Black dan cucunya. Sedangkan Nona Black dikabarkan menghilang dan cucunya meninggal karena terjadi kebakaran di ruang bawah tanah. Akhirnya pihak keluarganya menyuruh menikah menjual rumah itu. Ceritanya menikah ini adalah calon rumah. Sebagai pasangan suami istri yang masih panas, Paul dan Jennifer bermesraan di rumah barunya. Dan di hari pertama mereka di sana, tiba-tiba mereka mendengar suara benturan dari ruang bawah tanah.
Mereka pergi memeriksanya. What's that? Yes, me. Ternyata itu adalah Oscar, orang yang disuruh menikah untuk memperbaiki kerusakan di ruang bawah tanah. Setelah sedikit bercerita, Oscar meminta kunci ruang hitam kepada Paul untuk memeriksa pipa-pipa yang mengarah ke balik dinding. Tapi untuk saat ini, Paul hanya memiliki kunci utamanya. That's alright. I'll figure it out. Sebagai pekerja yang handal, Oscar memikirkan bagaimana caranya pintu itu agar terbuka. Walaupun sebagai penonton, saya lebih menyarankan untuk menelpon Monica. Tapi Oscar tidak mendengar perkataan hati saya, dia menggedor-gedor pintu itu untuk membukanya. Dan gedoran Oscar membuat jimat yang tertempel di pintu itu jatuh. Kemudian pintu itu terbuka dengan sendirinya. Lalu Oscar masuk ke ruang hitam. Dia melihat jimat sudah terletak di lantai. Karena dia tidak tahu mengetahui itu benda apa, Oscar menendangnya keluar dari ruang hitam. Tiba-tiba, pintu itu tertutup lagi dengan sendirinya. Dan terpaksa Oscar menggedor pintu itu lagi untuk membukanya. Dan gedoran Oscar kali ini membuat patung yang berada di atas pintu itu jatuh tepat di kepalanya. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dan melihat pintu itu terbuka, Oscar yang gembira. Tapi saat dia ingin keluar, terlihat beberapa tangan menyeret kakinya dan memaksanya masuk ke dalam. Oscar berpegangan ke sela-sela pintu. Jari-jarinya terjepit oleh pintu yang akan tertutup. Dan saat Oscar berhasil melepaskan tangan kanannya, pintu itu tertutup sangat keras dan menjepit tangan kirinya. Seperti yang kita lihat, jari-jari Oscar tupus. Karena hari sudah larut malam, Paul memeriksa ke ruang bawah tanah. Oscar, apakah kau sudah selesai? Oscar yang tak menjawab, hilang seperti ditelan bumi. Paul mengira kalau Oscar telah pulang. Dan itu adalah berita gembira bagi Paul. Yes, rumah sepi. Dan Paul mengajak istrinya untuk melakukan cuci di papau. Karena seharian membereskan rumah dan membuatnya berdebu, Papa, sudah mandi aja ya. Dan mandilah si Mama. Di saat Jennifer mandi, santai kayak di pantai, padahal di kamar mandi, ada sesuatu masuk ke dalam baknya. Sedangkan Paul yang sedang peregangan di kamar, ada sesuatu yang masuk ke selimutnya. Dan dia mengira itu adalah Jennifer. Sedangkan Jennifer merasakan hal yang sama di kamar mandi. Dan selesai. Jennifer terheran-heran dan bertanya, kok bisa? Setelah mandi, Jennifer mengajak Paul untuk melakukan cuci di papau. Kok bagian ini nyeritainnya panas ya? Paul yang mengira tadi itu Jennifer udah kecapean, dan tanpa disadari hal itu membuat Jennifer sangat marah. Saya nggak tahu itu kenapa, mungkin bapak ibu lebih mengerti, tapi saya nggak suka sama setannya yang membuat rumah tangga orang berantakan. Shit man. Pagi hari Paul pergi jogging bersama tetangga barunya yang bernama Howard. Sedangkan Jennifer mencuci pakaian kotor di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, pintu ruang hitam itu terbuka. Lalu Jennifer merasakan hal yang sama seperti semalam. Dan dia sadar, kok bisa ya? Tapi nggak apa-apa lumayan. Dan dia merasakannya lagi. Tiba-tiba, mesin cuci meledak. Dan fix mesinnya rusak. Paul sudah pulang dengan joggingnya membujuk Jennifer dan membawakan beberapa tangkai mawar. Dan di saat mereka memanfaatkan waktu lagi berduaan, sekarang Belle jadi masalahnya. Ternyata itu adalah Karen, adik Jennifer yang datang dengan penampilannya. Ada yang bisa tebak? Rocker bukan? Tapi Karen adalah orang yang menyukai dunia tentang ramalan atau hal-hal gaib. Dan dia adalah orang yang selalu membuat Paul marah dengan tingkahnya. Dan benar saja, di dalam rumah Karen mengejek bunga yang dibeli Paul tadi. Karena tiba-tiba bunga yang dibeli Paul tadi layu. Kenapa kamu beli bunga yang layu, Paul? As a matter of fact, I did. It's so weird. Singkat cerita, Jennifer mengajak Karen ke lantai atas menunjukkan di mana letak kamarnya. Sedangkan Paul heran, mengapa bunganya tiba-tiba layu. Dia mendengar suara benturan dari kolong meja. Ketika dia mendekatkan telinganya, dia mendengar benturan yang lebih keras, yang bersumber dari ruang bawah tanah. Dan Paul memeriksanya ke ruang bawah tanah. Sesampainya di ruang bawah tanah, pintu ruang hitam yang tadinya tertutup ketika dipegang terbuka dengan sendirinya. Paul masuk memeriksa ruang hitam. Tiba-tiba, coretan yang ada di dinding ruang hitam itu hidup dan menyala. Karena takut, Paul lari keluar. Tapi pintu itu tertutup dengan sendirinya. Di sana Paul melihat banyaknya orang-orang. Sebagian diantaranya adalah Nona Black, orang-orang 70 tahun yang lalu, dan Oscar si tukang servis. Kemudian Paul disengat oleh sengatan seperti sengatan listrik. Sedangkan di lantai atas, Karen memberikan kalung kepada Jennifer, yang katanya kalung itu adalah penangkal kejahatan dan syaiton.
Kita kembali kepada Paul yang disengat listrik, di mana dia lebih terlihat seperti orang asma. Dalam kata lain, tubuh Paul sudah dikuasai oleh setan yang berada di ruang hitam. Tiba-tiba terdengar suara Jennifer memanggil. Jennifer? Karen? Dan Paul keluar. Seperti yang kita lihat, tingkahnya sedikit berbeda. Dan Jennifer mengajak Paul untuk makan malam di luar untuk menyambut kedatangan Karen. Memang benar, Paul sedikit kaku dan dia bercermin mengagumi wajahnya sendiri. Singkat cerita, mereka sampai di rumah makan. Kebetulan warung Mbak Tuti penuh dan mereka terpaksa menunggu, karena meja sudah terisi. Karen dan Jennifer tak ingin jenuh menunggu, mereka pergi meminum segelas orang tua. Sedangkan Paul menggoda semua pelayan di sana. Menjanjikan cikidi papau pada semua pelayan. You couldn't have me if hell froze over. Milk. I'm sorry, sir. We don't carry milk here. Karen yang melihat itu melapor kepada Jennifer. Teh, suami kamu teh kenapa? Dan Jennifer mengira Paul sedang berusaha mencarikan meja. Singkat cerita, mereka sudah mendapatkan meja dan menikmati makan malam yang indah. I forgot how good food tastes. Sampai di rumah, Karen menanyakan kepada Jennifer tentang kejanggalan yang terjadi kepada Paul. Dengan tingkahnya semakin aneh, menggoda semua pelayan di sana. Di tengah percakapannya, Paul masuk ke kamar Karen. Hello, girls. This is a private party, or can anyone join? No party. Karen. Percakapan itu terhenti, Jennifer menyuruh Karen untuk tidur. Mereka kembali ke kamarnya. Seperti biasa, Paul mengajak Jennifer untuk melakukan cikidi papau. Tapi karena kekesalannya melihat tingkah Paul di restoran tadi, Jennifer mengatakan, jangan harap aku akan memberimu malam ini. Kemudian Jennifer menyuruh Paul tidur di luar. Peringatan buat bapak-bapak, jangan nakal jika tak mau tidur di teras. Dan ketika di tengah malam, Paul masuk ke kamar Karen. Gilanya dia meminta cikidi papau kepada Karen. Sebagai orang yang condong ke dunia ramalan dan hantu-hantuan, Karen tidak tertarik dengan hal itu. Hal itu membuat setan yang ada dalam tubuh Paul kesal dan marah. Mau tidak mau, Paul memaksanya. Sebagai adik kakak yang mempunyai kotak batin, Jennifer bermimpi buruk tentang Karen di kamarnya. Sedangkan Karen tewas saat melakukan cikidi papau. Luar biasa. Pagi hari, karena mimpi buruknya, Jennifer memeriksa keadaan Karen. Tapi terlihat Karen sudah tidak ada di kamarnya. Lalu dia menanyakan kepada Paul. Woi, lihat Karen? Paul mengatakan bahwa Karen pergi karena ada tugas dadakan dari kampusnya. Dan dia tidak sempat berpamitan karena terburu-buru. Hal itu bisa dimaklumi Jennifer, dan kemudian bel berbunyi. No ma'am, I'm Leo, with Flow Plumbers. Itu adalah tukang servis mesin cuci yang dipanggil Paul beberapa hari yang lalu. Dan Jennifer mengarahkannya ke ruang bawah tanah. Karena jenuh dan sumpek di rumah semenjak kepindahan, Jennifer ingin keluar mencari udara segar. Dia sudah berdandan rapi dan mengenakan kalung yang diberi Karen. Dan dia berpamitan kepada Paul, dan benar saja setan yang ada dalam tubuh Paul tidak berani memandangi kalung itu. Kemudian Jennifer pergi keluar sendirian. Sedangkan tukang servis mesin cuci yang berada di ruang bawah tanah melihat kedatangan sosok Karen. Dan seperti yang kita tahu, itu bukanlah sosok Karen yang sesungguhnya. Di sana sosok Karen mengajaknya untuk melakukan cikidi papau. Dan sebagai orang yang berambut panjang dan lemah iman, dia tidak mau menolak. Dan saat melakukan cikidi papau, Karen berubah menjadi sosok yang menakutkan. Lalu Karen menjepit kepala tukang servis itu dengan pintu mesin cuci hingga tewas. Setelah almarhum, Karen membawa jasadnya ke dalam ruang hitam. Sedangkan Paul entah kemana tujuannya, dia pergi keluar sehingga bertemu dengan Howard. Saya heran dengan Howard, entah apa yang ada di benaknya. Dia selalu menceritakan hubungan cikidi papau dengan istrinya yang bermasalah. Di akhir cerita, Paul mengajak Howard ke rumahnya. Nanti akan saya ajarkan. Maybe you should bring her by the house tonight. What's going on? Scene berpindah. Jennifer yang berada di toko buku membaca tentang dunia ramalan dan hal-hal gaib. Setelah dia selesai dengan bacaannya, dia ingin meletakkan buku itu kembali ke tempatnya. Lihat dia diikuti oleh seseorang yang berpakaian hitam. Tiba-tiba, bukan ini, tapi ini. Are you Mrs. Hemdale? Yes. Itu adalah cucu Nona Black yang dikabarkan meninggal karena kebakaran. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Dia menyuruh Jennifer membawa suaminya pergi dari sana. Karena setan yang ada di rumah itu adalah setan yang menjanjikan kenikmatan, membuat orang menjadi ketagihan. Jika orang tidak mengikutinya, maka orang itu akan dijadikan makanannya. But if you're not careful, it will literally eat. Setelah menceritakan semuanya, termasuk tentang ruang hitam, Jennifer pulang dengan rasa penasaran yang menendang-nendang di benaknya. Sampai di rumah, dia langsung menuju ruang bawah tanah. Dia dikejutkan oleh Paul yang berada di sana. Yang katanya Paul sedang membersihkan dan beres-beres di ruang bawah tanah. Jennifer mencoba membuka pintu yang disebut ruang hitam. Karena tidak ada kuncinya, pintu itu tidak bisa terbuka. Dan dia terang-terangan mengajak Paul lari dari rumah itu.
dan memintanya untuk menjual rumah itu kepada orang. Dia juga mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan cucu Nona Black yang mengatakan semua kejadian di rumah itu. Sedangkan Paul yang tubuhnya dikuasai setan mengatakan bahwa cucu Nona Black itu trauma dengan kejadian telah dialaminya, dan dia tetap bersikeras untuk tinggal di sana. Sedangkan keyakinan Jennifer bertambah setelah dia membaca buku tentang dunia ramalan, dan dia melihatkan buku-bukunya dan kalung yang diberikan Karen kepada Paul. Dan hal itu membuat Paul sangat marah dan membuang kalungnya ke dalam tungku pemanas. Get that thing away from me! Are you really gonna listen to the advice of some 20-year-old twit? Of course she hates this place. She nearly died. Karena rasa penasarannya begitu kuat, jalan satu-satunya untuk mengetahui adalah Monica. Dan saat Jennifer menelpon Monica, Paul mencabut kabel teleponnya tanpa diketahui. Hello? Hello? Dan saat dia ingin memanggil Monica dengan telepon genggamnya, tiba-tiba bel berbunyi. Who's that? Might be Satan. Dan itu adalah Howard dan istrinya yang bernama Stacy. Sebagai penghuni rumah yang baik, Jennifer menyambutnya dengan ramah dan mengajaknya untuk berkeliling memperlihatkan perabotan rumah, dalam istilah pamer. Sedangkan Paul juga ingin memperlihatkan sesuatu kepada Howard, mengajaknya ke ruang bawah tanah. Saat disuruh masuk ke ruang hitam, Howard sangat riang dan gembira, mengira sesuatu yang mengasihkan akan terjadi di sana. Paul's dark in here. Di dalam ruangan itu terlihat beberapa tangan menarik Howard ke balik dinding, dan dia lenyap. Sedangkan Jennifer berbincang di kamarnya. Dia melihat telepon di kamarnya masih berfungsi. Karena rasa penasarannya memuncak, Jennifer memutuskan untuk menghubungi Monica dan menyuruh Stacy menunggu di luar ruangan. Coming. Maybe next time. Shit. Hello? Monica, hi, this is Jennifer Hemdale. Stacy yang keluar dari kamar melihat lantai bawah sudah sunyi, tidak ada tanda-tanda Howard dan Paul. Tiba-tiba ada sesuatu yang berbentuk asap mendekatinya. Kemudian dia merasakan seperti dicekik di papa oleh seseorang. Dan lampu lantai bawah mati. Akhirnya dia meraba-raba memanggil Howard, sampai dia dikejutkan oleh Paul. Paul mengatakan Howard berada di ruang bawah tanah sedang membenarkan sesuatu. Dia meminta Stacy untuk memegang senter. Sampai di ruang bawah tanah, Paul melakukan ini kepada Jennifer. Shall we? Membuka bajunya sehingga dia terjatuh dari tangga dan membuatnya pingsan. Lalu terlihat beberapa tangan menyeretnya ke ruang hitam. Sedangkan Jennifer yang sedang menelpon dan mendapatkan informasi baru, turun melihat lampu lantai bawah sudah mati. Sampai-sampai semua lampu rumah itu padam. Paul muncul dengan senternya. It's me, hon. The downstairs breaker blew out. Mengagetkan sih, mengatakan screen lampunya lagi bermasalah. Jennifer yang sudah mendapatkan informasi baru ingin berbicara kepada Paul setelah Stacy dan Howard pergi. Tapi Paul mengatakan bahwa Stacy dan Howard telah pulang ke rumahnya. Setelah itu Paul berlari menuju ruang bawah tanah. Paul? Jennifer yang ketakutan sendirian mencoba mengikutinya ke ruang bawah tanah. Dan sampai di sana senternya mati dan terlihat cahaya dari ruang hitam. Ketika dia mendekatinya, pintu itu terbuka dengan sendiri. Di dalam ruangan itu, Jennifer melihat kepompong besar dan korban-korban yang telah hilang. Seperti Nona Black, Karen, Howard, Stacy, dan orang-orang 70 tahun yang lalu. Terlihat tubuh orang-orang di dalam ruangan itu disedot oleh benda berbentuk selang dan mengarah ke pompong besar. Setan yang berada di dalam tubuh Paul mengatakan dia akan melahirkan bayi dan menciptakan wujud yang baru, di mana wujud luarnya berbentuk manusia dan wujud dalamnya berbentuk setan. Apakah ini dimaksud manusia berakhlak setan? Entahlah. Mungkin dalam arti kata adalah oplosan. Seperti perkataan cucu Nona Black tadi yang mengatakan semua orang akan dimakannya. Ya seperti inilah cara memakannya. Menyembunyikan semua korban-korbannya di ruang bawah tanah. Ketika semua sudah cukup, dia akan menyedot energi dalam tubuh orang dan menjadikannya satu dalam wujud yang baru. Sedangkan tubuh Paul dipakai untuk mempermudah aksinya mencari korban. Setan yang pintar. Sedangkan Jennifer akan dijadikan makanan pertama saat wujud barunya lahir. Dan saat dia melakukan persalinan, tiba-tiba Nona Black memegang tubuh Paul, menyuruh Jennifer memutuskan tali persalinannya. Jennifer, now, this is your only chance. Save him. Aksi Jennifer berhasil, tubuh Paul terselamatkan. Ternyata itu tidak menghalangi penciptaan wujud baru, sedangkan pintu itu masih terkunci. Lalu Jennifer memanfaatkan selang yang terputus untuk membuka pintu. One's the lever. You have to push hard. Dan karena dorongannya sangat keras, pintu itu terbuka.
Lalu Jennifer berlari keluar dari ruang hitam. Dan kena tiupan angin-angin horor gitu, kalian tahulah. Jimat yang berada di bawah lemari keluar. Jennifer mengambilnya dan berlari ke ruang depan. Tidak lupa juga Jennifer mengambil pisau. Memang sulit dipercaya, hantu versus pisau. Sedangkan wujud baru telah lahir. Menjadi sosok wanita cantik, tapi berekor. Wujud baru itu menyerang Paul dan Jennifer dengan jurus kenikmatan. Anjir. Sambil ngebacot siapa yang bisa menolak kenikmatan. Saat itulah Jennifer berkata, aku. Dan pisau tertancap ke tubuhnya. Dan setan itu tewas. Sulit dipercaya setan tewas. Jadi seperti perkataannya tadi, wujud baru yang lahir menciptakan bagian luar manusia dan bagian dalamnya setan. Dalam arti kata, manusia yang bersifat seperti setan. Mungkin. Seperti yang kita ketahui, tubuh manusia sangat rentan dengan kematian. Dan itulah gobloknya setan yang berada di rumah Jennifer. Dia menciptakan wujud yang semakin lemah. Seandainya dia berubah menjadi mobil atau motor beat, mungkin dia tidak akan terluka terkena pisau. Onderdilnya lebih gampang untuk dicari. Dan setelah kejadian itu, Jennifer dan Paul hidup normal. Dia tetap tinggal di rumah itu dan bisa cik di papau dengan aman. Sedangkan korban yang berada di ruang hitam sudah tewas bersama wujud barunya setan. Dan cucu Nona Black tak terdengar kabarnya, entah di mana dia sekarang. Memang gadis yang malang. Dan film selesai. Jadi kesimpulannya, setan itu dipanggil saat Nona Black mengadakan pesta. Yang akhirnya pemanggilan setan itu berujung kekacauan dan membuatnya membunuh semua orang. Dan Nona Black mengurung setan itu di dalam ruang hitam. Mungkin karena lama satu rumah dengan setan, Nona Black melakukan pendekatan dan perhitungan. Nona Black memutuskan untuk memberinya makan 1 kali dalam setahun, yaitu tepat di hari ulang tahunnya. Tapi entah kenapa saat cucunya menginap di sana, bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Nona Black tidak mau memberi setan itu makan. Dan akhirnya setan itu memaksa keluar dan meniduri cucunya. Dan setan itu terkurung kembali setelah jimat yang terlempar tertempel di dinding pintu. Kemudian setan itu terbebas saat Oscar menggedor pintu dan menendang jimat itu keluar. Dan sampai akhirnya setan itu tewas. Sulit dipercaya sampai sekarang. Mati 2 kali dah tuh setan. Asal dekap.